Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuen no Makensukai berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan di video sebelumnya berakhir di mana Leonis menemukan sebuah kristal besar yang memblokir ruang besar di dalam reruntuhan Necrozoa. Dan di dalamnya terdapat ratusan demi ribuan void yang masih belum menetas. Jika mereka menetas sekaligus, itu akan menjadi malapetaka bagi taman serangan ke-7. Leonis tidak ingin apa-apa selain memusnahkan hama ini sekaligus, tetapi menemukan siapapun yang mengaktifkan kuil adalah prioritas. Nah, ternyata Zemen juga sudah ada di sini. Setelah menyadari seorang bocah berhasil menyelinap masuk. Sementara itu, Elvin terkejut melihat ada rentetan cahaya melonjak dari atas piramida. Rizlia melihat kilatan itu sambil menyebut nama Leonis. Itu karena Rizlia khawatir dengan Leonis. Namun, dia harus tetap tinggal sampai Silesia selesai menyembuhkan Dulcea. Karena hanya Rizlia satu-satunya yang bisa diandalkan di sini. Rizlia kembali teringat dengan Musel, di mana pedang sucinya kehilangan kendali. Jadi jika pedang sekelas lihat bisa kehilangan kendali, maka tidak ada yang tahu betapa berbahayanya itu. Rizlia bertanya mengapa orang seperti Liat melakukan ini. Elvin yang mengerti kenapa Liat mencari kekuatan itu jelaskan. Itu karena Liat adalah orang yang paling menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Rasa bersalahnya karena tidak melindungi rekan-rekannya membuatnya merasa bertanggung jawab. Jadi dia melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. Tapi kekuatan yang dia inginkan, kekuatan untuk melindungi segalanya, tidak ada di sana. Begitu dia selesai jelaskan, Elvin terdiam. Kemudian tiba-tiba api menghanguskan pepohonan di depan kelompok Rizlia. Dan saat mereka terbakar habis, Rizlia dan yang lainnya bisa melihat sosok seseorang pria mendekat. Di tangannya ada pedang yang diselimuti api yang berputar-putar. Elvin terkejut ketika tahu orang itu adalah Liat. Elvin langsung berdiri dan menawarkan diri pada Rizlia untuk membantu juga. Dengan begitu Rizlia meminta Silesia membawa Dulcea ke tempat aman. Pada saat itu juga Liat meraung seperti binatang dan mengayunkan pedang iblisnya ke bawah. Nah, sementara itu di tempat Leonis, yaitu di dalam reruntuhan Necrozoa. Di sana Leonis kedatangan Zemen. Tapi di sini Zemen tidak mengenali kalau Leonis adalah reinkarnasi Raja Mayat Hidup. Dan tentunya Leonis mengenalinya. Namun di sini karena Zemen menganggap Leonis hanya bocah yang sedang tersesat, jadi Leonis pura-pura tidak tahu apa-apa dan ketakutan. Di sini Zemen dengan perlahan mendekati Leonis. Dan Leonis kakinya gemetaran sambil mundur perlahan. Di sini mereka sedikit melakukan obrolan singkat. Seperti Leonis pura-pura tidak tahu tempat apa ini dan siapa dia. Dan kemudian Zemen menjelaskan. Zemen mengatakan tempat ini adalah struktur hebat yang diperintahkan oleh Pangeran Kegelapan. Tapi sekarang itu telah direduksi menjadi sarang bagi makhluk-makhluk ketiadaan. Dan segera Raja yang memerintah atas semua void ini akan bangkit. Lebih tepatnya Zemen mengatakan pada Leonis bahwa semua pedang suci akan menjadi pedang iblis dan Leonis akan menjadi korban untuk kebangkitan Raja. Di sini Leonis mencoba bergerak lebih jauh, tetapi menyadari punggungnya menekan dinding. Kemudian muncul 6 lengan di punggung Zemen. Satu anggota badan melesat ke depan dan mencengkram ke leher Leonis. Leonis menjerit kesakitan, lalu Zemen berkata bahwa Raja Mayat Hidup, Leonis Dech Magnus, akan terlahir kembali di dunia ini dan kembali memerintah. Leonis tersedak, berjuang dengan sia-sia untuk membebaskan diri. Leonis bertanya apa yang akan Zemen lakukan.
Tapi Zemen enggan memberitahunya karena pengetahuan semacam itu akan sia-sia pada anak yang sudah mau mati. Cakar Zemen mulai menggali leher Leonis. Leonis meronta-ronta dalam upaya putus asa untuk kebebasan, tetapi itu sia-sia. Zemen berkata, teruslah menggeliat. Zemen sangat suka dengan jeritan manusia ketika mereka diambang kematian, terlebih kepada mereka yang berasal dari pemuda murni yang polos. Wajah Zemen berkerut karena kegirangan, dan dia tertawa terbahak-bahak. Cakarnya tenggelam lebih dalam. Mendengar dibilang murni dan polos, saat itulah Leonis tertawa kecil, dan mata Zemen melebar karena terkejut. Leonis kembali mengeluarkan tawa tidak senang. Leonis berkata sangat sulit baginya menahan tawa. Zemen bertanya siapa dia, tapi Leonis menyuruhnya menyingkirkan tangan kotornya darinya. Dengan begitu bayangan di bawah kaki Leonis menyerang seperti cambuk, memutuskan lengan Zemen yang mencengkeramnya. Zemen jatuh ke tanah dengan menggeliat dan menjerit kesakitan, sementara Leonis memandang rendah Zemen yang menggeliat menyedihkan. Bibir Leonis melengkung menjadi seringai dingin. Leonis berkata bahwa dia ingin bersendiwara lebih lemah lagi, tapi leluconnya berakhir di sini. Sambil menyebut nama Zemen, Leonis bertanya apa yang dia lakukan. Di sisi lain, Riselia sedang menghadapi Liat yang kehilangan kendali. Pada saat Riselia ingin memblokir pedang Liat yang berapi, Elvin menyuruhnya menghindar. Riselia melompat mundur beberapa langkah. Tempat dia berdiri beberapa saat sebelumnya tiba-tiba meledak. Jika Riselia mencoba menangkisnya, dia akan terjebak dalam ledakan itu. Riselia tidak menduga pedang sucinya memiliki kekuatan sebesar itu. Riselia telah menghafal data pedang suci dari Breton lain, dan terutama yang dimiliki oleh anggota S. Namun, sejauh yang diketahui Riselia, pedang Liat tidak pernah memiliki kekuatan untuk membuat tanah meledak seperti itu. Kemudian bola penyihir muncul dari asap dan berbicara dengan suara Elvin. Elvin jelaskan bahwa itu dapat memakan pedang suci. Lalu bola penyihir menganalisis kemampuan pedang suci Liat. Di sana tertulis bahwa serangannya yang tadi adalah kemampuan Flare Bomb milik Gazeta dan kemampuan Irma. Pada saat Elvin lanjut jelaskan, tiba-tiba pedang lebar yang berapi dengan cepat mendekati Riselia, dan Riselia menghindarinya. Serangan itu cukup dekat untuk menghanguskan ujung kuncinya. Riselia mengumpulkan mana di kakinya dan kemudian melepaskannya, menusukkan ujung pedang ke depan, namun Liat menangkis serangan itu. Riselia dengan cepat mundur ke belakang. Tidak punya pilihan lain, Riselia menusuk lengannya dengan pedangnya, membiarkan tetesan darah menetes ke tanah. Cairan merah membentuk spiral yang dengan cepat menyelimuti anggota tubuhnya. Sesaat kemudian, gaun merah muncul di sekujur tubuhnya. Itu adalah gaun leluhur sejati, pakaian unik yang hanya bisa dikenakan oleh Ratu Vampir. Namun, sementara pakaian itu secara eksklusif menambah kekuatan fisiknya, itu menghabiskan banyak energi sihir. Jadi Riselia hanya punya waktu paling lama 10 detik. Dengan begitu Riselia mendorong dirinya memberikan serangan cepat yang dia gerakkan pada cengkraman senjata Liat. Liat mengayunkan pedang besarnya untuk menangkis serangan itu. Dengan lolongannya mengamuk, Liat menurunkan pedang sucinya. Seketika itu menjadi ledakan di tanah. Riselia menggunakan mana untuk melompat dan jatuh ke tanah. Kemudian Riselia membentuk rantai darah dengan melingkarkannya di sekitar pedang suci Liat. Riselia berharap bisa menjatuhkan pedang iblisnya, namun pedangnya menancap jauh ke bahu Liat. Riselia menarik kembali pedangnya untuk menebaskan lagi, namun tubuh Liat tiba-tiba terbakar. Elvin memperingati Riselia menjauh. Sayangnya, peringatan Elvin tidak tepat waktu, sehingga tubuh Riselia diselimuti api. Sementara itu di sisi lain, yaitu di reruntuhan Necrozoa, Zemen menjerit kesakitan dan mengutuk Leonis.
5 pelengkap Zeman yang tersisa menonjol dari punggungnya merayap ke arah Leonis seperti ular. Bagi Leonis, Zeman terlalu bodoh karena telah menganggap rendah dia atas penampilannya. Leonis meludak sambil mencibir. Dengan begitu, dengan mudahnya bayangan di kaki Leonis menebas semua lengan yang Zeman gunakan untuk menikamnya. Leonis melihat saat Zeman berteriak kesakitan. Di sini dengan pandangan dingin Leonis berkata kalau dia pikir bisa berharap banyak padanya. Satu-satunya hal yang Zeman pedulikan adalah menggabungkan makhluk bersama. Zeman tidak berharga dalam pertempuran dan menggunakan metode yang tidak berperasaan dan kotor. Leonis memberitahunya bahwa anak buahnya yang saat ini baru berusia 15 tahun sudah jauh lebih pintar dari Zeman sebelumnya. Zeman di sini mulai ketakutan dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Zeman mulai menyadari bahwa dia tidak sedang menghadapi anak biasa. Leonis berkata kalau sudah saatnya dia berhenti mempermainkan Zeman. Dan pada saat Leonis memberitahu jati dirinya, Leonis tiba-tiba berhenti. Memanfaatkan kesempatannya, Zeman mulai melantunkan mantra. Kemudian sebuah ledakan mengguncang gua bawah tanah, meneranginya dengan cahaya. Zeman mulai tertawa kecil sambil mengatakan bahwa apa yang dilakukannya ini adalah mantra ke-6. Percaya bahwa tidak mungkin Leonis selamat dari ledakan itu. Tapi Zeman terkejut ketika asap menghilang, memperlihatkan Leonis berdiri dengan tenang di belakang penghalang bayangan, tanpa terluka sedikit pun. Leonis memberitahunya bahwa Melziora adalah mantra penemuannya sendiri dan Zeman yang gunakan itu sangat lemah. Zeman di sini mundur ketakutan. Zeman di sini tidak mengerti apa yang sebenarnya Leonis lakukan. Karena dia masih belum menyadarinya, Leonis mengeluarkan tongkat dosa tertutup dari bayangannya. Tentu saja Zeman mengenali tongkat itu. Dan suaranya mulai tergagap ketika menyebutkan pemilik tongkat itu. Dan di sini Leonis memperjelas bahwa dia adalah Raja Mayat Hidup yang sangat ingin Zeman hidupkan. Kemudian Leonis menunjukkan seperti apa kekuatan dari Melziora, mantra yang dia ciptakan itu. Dengan begitu, sebuah bola api melesat melewati Zeman dan meledak di belakangnya. Semua air di gua menguap sekaligus, memperlihatkan void cave yang telah terendam. Lutut Zeman tertekuk saat dia menatap kawah di belakangnya, dan dia terjatuh. Di sini dengan putus asa, Zeman masih belum bisa percaya. Bagi Zeman ini bertentangan dengan ramalan Dewi. Mendengar ramalan, Leonis bertanya padanya dengan curiga. Zeman masih mengoceh dan menganggap ini semua tipuan. Tidak mungkin baginya tuannya ada di Necrozoa. Dan Zeman mengatakan itu sambil berteriak. Kemudian tubuh Zeman menggelembung saat racun mulai merembes dari setiap pori-porinya. Dan kemudian tubuhnya pecah dari dalam keluar. Pada saat itu juga getaran mengguncang ruangan itu. Dan batu-batu berjatuhan dari atas. Semua kristal di daerah itu mulai terbelah dan segerombolan void merangkak keluar. Di sisi lain saat ini tubuh Riselia terlempar ke udara, melengkung saat jatuh ke tanah. Tanpa memperhatikan bahaya, Elvin bergegas ke sisi Riselia. Dan Riselia mengerang kesakitan. Elvin menggenggam tangan Riselia dengan erat dan mencoba membantunya berdiri. Elvin kemudian berbalik dan melihat-lihat dikelilingi oleh api, tampak seperti iblis dalam segala hal. Itulah kekuatan yang dia curi dari pedang iblis suci Irma. Itulah kekuatan yang dia curi dari pedang suci Irma. Lihat mendekati Elvin perlahan, tampak lebih seperti monster. Anehnya, dia tidak menyerang. Elvin bertanya-tanya apa Liat mencoba memakan pedang suci Riselia. Elvin menggertakkan giginya. Dia tidak bisa membiarkannya melakukannya. Riselia telah melalui banyak hal untuk mendapatkan pedang sucinya.
Elvin menolak untuk membiarkannya kehilangan sekarang. Elvin berdiri menjauh dari Rizlia, mengeluarkan pistol yang dia simpan untuk membela diri. Elvin dengan cepat membuka kancing pengaman dan menembak. Peluru itu ditelan oleh api yang berputar-putar di sekitar Liat. Elvin tidak pernah berharap itu berhasil. Tembakan itu dimaksudkan untuk menarik perhatian Liat. Segera Liat mengarahkan tatapan kosongnya yang menakutkan ke Elvin. Elvin berteriak padanya dengan berkata, apakah ini kekuatan yang dia inginkan? Elvin berteriak padanya dengan berkata, apakah ini kekuatan yang dia inginkan? Kebakaran di sekitar Liat semakin besar. Elvin kembali bertanya apakah ini kekuatan yang dia inginkan. Jiwa Liat di sini berteriak, ditelan oleh pedang iblis. Elvin menggunakan salah satu bola mata penyihir yang melayang-layang untuk menangkap kata-kata itu. Intinya Liat masih merasa bersalah karena pedang sucinya tidak bisa melindungi rekan-rekannya. Sehingga itulah Liat menginginkan kekuatan. Api yang hebat melonjak menerangi kegelapan malam. Elvin hampir tersedak ke belakang, tapi dia tetap bertahan. Semua agar dia bisa mendengar tangisannya. Bola mata penyihir berkumpul di sekitar Elvin. Mereka beresonansi dengan teriakan jiwa Liat dan menyampaikannya padanya. Kemudian Liat menurunkan pedang besarnya. Tanah pecah dengan keras melempar Elvin ke udara. Rizlia berteriak khawatir dengan keadaan Elvin. Ketika jatuh ke tanah, mimpi buruk yang Elvin alami berkali-kali muncul dari relung bayangan pikirannya. Kenangan hari yang mengerikan itu adalah penyesalan terbesarnya, tapi Elvin sudah bertekad tidak akan lari lagi. Elvin mengangkat kakinya untuk menyelamatkan jiwa Liat sambil membuang pistolnya. Dia menatap lurus ke arah monster yang berdiri di antara api pijar. Liat mengayunkan pedangnya yang terbakar lagi. Tentunya Elvin sangat ketakutan, akan tetapi dia tetap akan menghadapinya. Bagi Elvin, hanya dia satu-satunya yang bisa menghilangkan kekosongan yang memakan Liat. Elvin berkata kalau dia akan menunjukkan pada Liat kekuatan sejati pedang suci yang dia cari. Bola mata penyihir yang berkumpul di sekitar Elvin mulai mengeluarkan partikel cahaya sambil menyebutkan kekuatannya yaitu Vorpal Ray. Kemudian kilatan cahaya dari bola-bola itu menelan iblis yang terbakar itu. Dan Liat menjerit sebelum pedang iblisnya yang terbakar hancur. Setelah memastikan Liat masih hidup, Elvin meminta Silesia yang berlari mendekat untuk menyembuhkannya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.